Cerita dimulai di sebuah suku pelindung gajah yang berada di pedalaman Thailand. Seorang bocah bernama Kan tinggal bersama ayahnya bernama Bagong. Di keluarga tersebut memelihara seekor gajah bernama Yai. Seiring waktu berlalu, Kan tumbuh sambil berlatih Muay Thai. Sementara Yai mempunyai seekor bayi gajah bernama Kon. Suatu ketika, Kon diincar oleh pemburu haram. Kejadian tersebut membuat suara teriakan Kon terdengar ke telinga bapaknya. Namun setelah berhasil menyelamatkan Kon, bapaknya tewas akibat tembakan yang mengenainya. Di tempat lain, Yai yang berusia tiba berhasil mengusir para pemburu tersebut. Beberapa minggu setelahnya, festival tahunan akan diadakan di kota. Sebagai bagian dari sebuah tradisi, Bagong ingin mengirim Yai untuk menjadi tunggangan Raja Thailand saat festival berlangsung. Karena menurut itu, mengirim gajah sebagai tunggangan Raja Thailand merupakan sebuah kehormatan bagi keluarganya. Akhirnya hari festival pun tiba. Bagong dan Kan membawa Yai dan Kon pergi ke acara festival. Setibanya di sana, Bagong bersama Yai pergi untuk melakukan pemeriksaan, sedangkan Kan dan Kon pergi ilang-ilang melihat festival. Kan sempat mampir untuk membeli sebuah kalung yang diberikan kepada Kon. Lalu Kan lanjut dengan melihat sebuah pertarungan Muay Thai. Karena hal tersebut, Kan terlalu fokus yang membuatnya tidak sadar bahwa Kon sudah lepas dari pengawasannya. Di tempat lain, Yai yang sedang diperiksa kesehatan oleh petugas. Setelah dinyatakan sehat, petugas segera membawa Yai. Namun ternyata petugas yang akan membawa Yai merupakan pemburu haram yang mencoba menculik Kon. Yai yang melihat petugas tersebut mulai gelisah. Sementara itu Bagong yang melihat tingkah Yai menolak menyerahkan Yai. Bagong terus meronta-ronta sampai akhirnya anak gubernur bernama Tai menembaknya. Yai yang melihat Bagong tertembak semakin beringas. Kemudian Yai mulai mengejar Tai beserta anak buahnya. Di tempat lain, Kon tersesat dan ditangkap oleh pemburu haram. Sementara itu Yai berhasil memojokkan Tai. Namun di hadapannya, Yai sempat melihat anaknya yang sudah ditangkap lewat yang membuatnya Yai melepaskan Tai. Sementara itu, Kan yang baru tiba melihat Bagong yang sudah tertembak. Sedangkan Bagong segera menyuruh Kan untuk mengejar Yai. Kan terus mencari Yai, sementara Yai terus mengikuti anaknya sampai Yai dikirim ke sebuah kontainer dan berhasil ditangkap. Setelah kehilangan Kon dan Yai, mereka berdua kembali ke desa. Dengan informasi dari Bagong, Kan segera pergi ke tempat Tai yang kebetulan sedang berpesta. Setibanya di sana, Kan langsung mengamuk dan berhasil membantai para pengawal Tai. Kemudian Kan berhasil menangkap Tai dan menanyakan tentang Yai dan Kon. Rupa-rupanya Tai sudah mengirim ke Johnny yang berada di Sydney, Australia. Tak lama, gubernur beserta anak buahnya tiba dan langsung menembaki Kan. Sedangkan Kan segera kabur dengan membawa Tai sebagai sandera. Kejar-kejaran terus berlangsung hingga di kali. Kan berhasil menyingkirkan beberapa anak buah gubernur. Namun Kan sudah dihadang oleh helikopter dan Tai yang melihat hal tersebut langsung nyebur untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Tai dengan kecerdikannya berhasil menyingkirkan seluruh anak buah gubernur. Scene berpindah ke Sydney, di mana seorang polisi bernama Mark Hamley sedang melakukan wawancara mengenai pemukiman Asia yang berada di Sydney. Mark dipilih sebagai narasumber karena ia satu-satunya yang mengenal semua penduduk kawasan Asia. Di tengah syuting, Mark mendapat kabar dari rekan kerjanya bernama Rich bahwa terjadi perampokan di sebuah toko. Mark yang mendengar kejadian tersebut langsung menuju ke TKP.
Sementara itu di depan toko sudah dikepung polisi dan Mark yang baru tiba langsung masuk dengan santuy. Setelah masuk ke dalam toko, Mark bertemu perampok yang ternyata adalah tetangganya. Singkat cerita, Mark berhasil melumpuhkan tetangganya dan membawanya ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Mark melepaskan tetangganya karena Mark menganggap bahwa tetangganya hanya orang bodoh yang kepepet butuh duit. Sedangkan Rich yang melihat kejadian itu hanya bisa nurut dengan seniornya. Scene berpindah ke sebuah pertemuan para pejabat, di mana pemilik restoran Thailand bernama Ross sedang mempromosikan menu baru, yaitu sebuah sup yang terbuat dari libido gajah. Namun saat jenderal kepolisian mencicipi sup tersebut, sup berasa hambar yang membuat Ross dipermalukan di pertemuan. 菜的味道都管不好，我们站在他们那一边，太不给对方面子。 2 minggu setelahnya, Khan tiba di bandara Sydney dan segera mencari taksi guna memulai pencarian Johnny. Setelah mendapatkan taksi, Khan mulai berkeliling Sydney. Di tengah perjalanan, tiba-tiba taksi yang ditumpanginya dikejar oleh polisi. Rupa-rupanya sang supir merupakan pengedar narkoba yang sudah buronan. Setelah kejar-kejaran singkat, taksi yang ditumpangi Khan sudah terjebak di antara polisi. Sementara si supir segera menyandrakan. Namun saat si sopir lengah, Khan segera melucuti senjata yang dipegang oleh si supir. Di saat yang bersamaan, si sopir tiba-tiba ditembak oleh seorang polisi bernama Vincent. Sedangkan Khan yang melihat hal tersebut memutuskan untuk melarikan diri. Singkat cerita, Vincent berhasil mencegah Khan. Namun Mike yang baru tiba segera mengambil alih Khan. Di tengah perjalanan, Khan mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencari gajah-gajahnya dan tidak terlibat dalam si sopir. Sedangkan Mike tetap akan membawa Khan guna diinterogasi. Mike sempat berhenti di sebuah restoran Thailand milik Ross untuk bertemu saudaranya. Di tengah mereka mendongeng, Khan melihat Johnny yang baru keluar dari restoran tersebut. Khan mencoba menjelaskan bahwa Johnny yang telah mencuri gajah-gajahnya, namun Mike menolak mengikuti Johnny karena Khan tidak mempunyai bukti. Sampai pada akhirnya Khan memaksa Rich untuk menghentikan mobilnya dan segera mengejar Johnny. Sementara itu Johnny menemui seorang pelayan restoran bernama Tukiem. Tak lama Khan berhasil menyusul Johnny dan segera menanyakan tentang Kon dan Yai. Pertarungan singkat pun terjadi. Setelah pertarungan usai, Tukiem mencoba memperingatkan Khan bahwa Johnny berbahaya. Namun Khan tak peduli dan kembali mengejar Johnny. Dalam pengejaran, Kon berhasil menghajar beberapa anak buah Johnny dan tiba di sebuah gudang. Di tempat tersebut, Johnny bersama anak buahnya sedang melakukan transaksi narkoba dengan orang asing. Kon yang baru tiba langsung membuat keributan dan pertarungan pun kembali terjadi. Sementara itu, akibat keributan yang dibuat oleh Kon, bandar narkoba membatalkan transaksinya dengan Johnny. Sedangkan Johnny yang kesal segera memanggil semua anak buahnya yang berada di tengah kota. Setelah pertarungan panjang, Kon berhasil menyingkirkan semua anak buah Johnny. Sementara itu, Tukiem yang baru tiba segera membawa Kon ke kontrakannya. Scene berpindah ke Mark. Setelah kehilangan Kon dan tewasnya pengedar narkoba,
Mark dan Riggs diperhentikan dari tugasnya untuk menyelidiki kasus pengedar narkoba. Mereka diberi tugas baru untuk mengikuti Vincent sebagai pengawal jenderal kepolisian. Namun, Mark tidak menyerah dan pergi ke ruang otopsi. Di sana Mark mengambil bukti berupa foto Johnny. Di tempat lain, Ross kecewa karena Johnny sudah kehilangan transaksi dengan bandar narkoba. Sementara itu, setelah membawa Khan ke kontrakannya, Tokiyam melihat sebuah berita tentang Khan diduga terlibat dalam pengedaran narkoba di wilayah Asia. Tak lama polisi pun mulai mengepung kontrakan Tokiyam. Sementara Khan yang sudah sadar berhasil kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Mark dan Riggs sedang bertugas menjaga jenderal kepolisian yang sedang berada di sebuah ruangan. Di dalam ruangan, Tokiyam mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu sebagai seorang artis micat yang sedang menghibur jenderal kepolisian dan pejabat lain. Salah satu pejabat sempat merekam jogetan Tokiyam, namun di tengah penonton Tokiyam, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan memerintahkan Tokiyam untuk mengambil obat. Setelah Tokiyam pergi, seorang pria tiba-tiba menembaki semua orang yang berada di ruangan tersebut, termasuk jenderal kepolisian. Mark dan Riggs yang mendengar suara tembakan segera masuk dan ternyata pelaku penembakan merupakan tetangganya yang sempat merampok toko. Saat si penembak ingin mengungkapkan sebuah rahasia, tiba-tiba ia ditembak oleh Vincent. Kemudian Vincent juga menembak Riggs. Sementara Mark yang sempat ditahan berhasil melarikan diri. Setelah tewasnya jenderal kepolisian, Mark ditetapkan sebagai tersangka atas kematian jenderal kepolisian dengan bukti sidik jari Mark yang berada di TKP. Ditambah sebuah video yang memperlihatkan saat Mark melepaskan tersangka perampokan. Sementara itu, Mark mendapatkan kabar bahwa saudarinya yang bekerja di restoran berhasil ditahan oleh Johnny. Dan singkat cerita, saat Mark tiba, Johnny dan Vincent sudah menunggu kedatangan Mark. Scene berpindah ke Tokiyam yang ingin mengambil video sebagai barang bukti. Namun para polisi sudah menunggu Tokiyam. Khan yang berada di tempat kejadian segera membebaskan Tokiyam. Setelah kejadian, Tokiyam menjelaskan restoran tempat ia bekerja. Di restoran tersebut terdapat sebuah ruangan VIP. Kemungkinan Johnny yang dicarikan berada di tempat tersebut karena ruangan tersebut dijaga dengan sangat ketat. Setelah mendapatkan sebuah petunjuk, Khan segera menuju ke restoran dan pergi ke pintu VIP. Setelah masuk ke dalam, Khan langsung membuat keributan dengan membantai semua anak buah Johnny. Sambil bertarung, Khan mengecek di setiap pintu kamar. Sampai akhirnya Khan tiba di sebuah ruangan yang berisi kaum elit yang sedang makan siang. Di ruangan tersebut, Khan sudah ditunggu oleh Johnny dan menyerahkan kalung milik Khan. Melihat kalung Khan tersebut, Khan mulai panik saat melihat di sekitar banyak daging berserakan. Khan juga menduga bahwa Khan dan Nyai sudah dimasak. Johnny yang melihat Khan pelongo-pelongo tiba-tiba menyerangnya. Sedangkan Khan yang baru sadar akhirnya melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan Johnny. Akan tapi Johnny berhasil melarikan diri. Karena yang mengejar Johnny tiba di sebuah ruangan yang berisi hewan dilindungi. Melihat hal tersebut, Khan makin panik mencari Khan. Sementara itu Johnny membawa saudari Mark untuk dijadikan sandera. Sesaat setelah Johnny pergi, Khan tiba dan segera membebaskan Mark. Di tempat tersebut, Khan juga melihat para wanita Thailand yang akan diselundupkan, dan pada harinya, Khan berhasil menemukan Khan. Di luar restoran, Tokiyam berhasil memanggil polisi yang membuat bisnis ilegal penangkapan satwa dilindungi dan penyelundupan orang terungkap. Setelah terungkapnya bisnis milik Ross, ia memerintahkan semua bawahannya untuk mencari Khan dan Mike. Sedangkan Khan dan Mike memutuskan bersembunyi di sebuah kuil. Namun tempat tersebut berhasil ditemukan oleh Vincent.
Ketika Khan dan Mark kembali, semua bisu sudah dibantai. Mark segera membawa semua korban sementara Khan sudah ditunggu seorang ahli capoeira. Pertarungan sengit terjadi antara ahli capoeira melawan ahli Muay Thai. Setelah pertarungan panjang, Khan berhasil memenangkan pertarungan. Namun musuh selanjutnya seorang ahli samurai. Dengan sebuah kentongan, Khan berhasil mengalahkan ahli samurai tersebut. Saat mengira pertarungan usai, Khan tiba-tiba diserang oleh botak terkuat di bumi. Di pertarungan melawan si botak, Khan kalah, sedang si botak lebih memilih meninggalkan Khan karena sempat tersebut sudah dikelilingi oleh api. Mark yang baru tiba berhasil menyelamatkan Khan. Di keesokan paginya, Ross melakukan jumpa pers mengenai insiden yang menyangkut restorannya. Di tengah wawancara, Khan tiba dengan membawa Kon. Sementara Kon langsung mengikuti instingnya untuk menuju lantai atas. Saat Khan mengikuti Kon sudah ditawan oleh anak buah Vincent, sedang Vincent langsung menodongkan senjata ke arah Khan. Tiba-tiba pintu lift terbuka yang ternyata adalah Mark. Kemudian Mark segera menembak Vincent beserta anak buahnya. Setelah terbebas, Kon kembali melanjutkan pergi ke lantai atas diikuti oleh Khan. Sementara itu, Mark berhasil menawan Vincent dan tiba-tiba Johnny tiba dan langsung menembak Mark. Sementara itu, Khan dan Kon tiba di sebuah ruangan. Di sana, Ross beserta pengawalnya sudah menunggu di tangan Khan. Kemudian Ross menunjukkan Yai yang sudah menjadi tulang. Kon yang merasa kehadiran ibunya mulai menerobos ke sana, sedangkan hanya bisa terdiam melihat Yai yang sudah tewas. Saking sedihnya, Khan bahkan tidak membalas saat dihajar oleh anak buah Ross. Sampai pada akhirnya Khan kembali sadar dan mulai melawan dengan penuh amarah. Ross yang melihat Khan berhasil mengalahkan anak buahnya segera memanggil si botak terkuat. Pertarungan ronde kedua terjadi antara Khan melawan si botak. Di pertarungan kali ini, Khan berhasil mengalahkan si botak. Namun saat Khan akan mengakhiri pertarungan, Ross turun tangan yang membuat Khan kalah. Kemudian 3 teman si botak ikut bergabung dalam pesta, sedangkan Kon yang sedang menuju ibunya berhasil ditangkap oleh 3 rekan si botak dan melemparkannya. Dan untuk Khan, ia dilempar ke arah tulang Yai. Saat sedang turu, Khan teringat tentang kenangan dengan Yai. Tak lama Khan kembali bangkit dan mengambil tulang Yai sebagai senjata. Pertarungan pun kembali berlanjut yang dimenangkan oleh Khan. Sementara itu, Ross beserta asistennya menuju ke atap untuk melarikan diri dengan helikopter. Di sana helikopter sudah bersiap membawa mereka berdua, namun Khan berhasil menghentikan asisten Ross dengan salto. Ross sempat menyerang Khan yang membuat Ross berhasil meraih tali helikopter untuk melarikan diri. Sedangkan Khan yang melihat Ross kabur segera berlari menuju ke Ross dan berhasil menjatuhkannya.
Di tempat lain, Vincent berhasil ditangkap, sedang Mark dinyatakan tidak bersalah setelah kesaksian Tukiem ditambah sebuah video sebagai bukti. Di lain sisi, Kan berhasil membalaskan dendam Yai dan memulai hidup baru dengan Kon. Film pun berakhir. Film dibuka di desa Nong Pradu, Thailand, di mana puluhan pemuda yang berprofesi sebagai konten kreator mandi lumpur mengikuti kontes panjat pohon beringin, yang mana para pemuda itu diharuskan saling menjatuhkan satu sama lain untuk mengambil sebuah kain yang diletakkan di atas pohon. Seorang pemuda bernama Pak Ting akhirnya berhasil meraih kain itu. Ia lalu segera turun dari pohon dan mendapatkan sorak ceria dari para warga karena Ting resmi menjadi pemenangnya. Setelah kontes selesai, para warga kemudian mendatangi kuil untuk menyembah ombak. Dewa Ombak juga dipercaya bisa mendatangkan berkah di desa Pradu. Dan kebetulan sekali warga Pradu sekarang sedang merayakan persembahan yang hanya diadakan 7 hari dalam setahun. Di saat itu juga, seorang pemuda asli Pradu bernama Don yang kini tinggal di Bangkok datang ke kuil untuk menemui kepala desa. Kedatangan Don ke sini ternyata untuk membeli sebuah jimat kuno milik kepala desa yang menurut sejarah jimat itu memiliki sejarah. Sayangnya, Pak Kepala Desa tidak mau menjualnya karena jimat itu pemberian dari kakeknya. Pada malam harinya, Ting terlihat sedang berlatih Muay Thai yang ia pelajari dari seorang biksu di desanya. Biksu itu lalu datang menemui Ting dan memperingati Ting agar tidak main-main dengan seni bela diri yang ia ajari. Paman Ting bernama Pak Bagong memberitahu Ting alasan si biksu sangat keras melarang Ting menggunakan jurus Muay Thai-nya, yaitu karena dulu si biksu pernah menggunakan teknik Muay Thai kuno yang ia pelajari dari keturunan Tien untuk membunuh seseorang dalam 5 kali serangan. Dan karena merasa bersalah, si biksu pun akhirnya memilih menjadi biksu. Saat Pak Bagong hendak tidur di kuil, tiba-tiba ia ditengkel oleh Don yang ternyata diam-diam ingin mencuri kepala patung ombak untuk diserahkan kepada bosnya. Keesokan harinya, para warga pun menangis massal karena kepala ombak telah hilang dicuri. Hal itu pun dapat membuat desa Pradu terkena musibah. Menurut si biksu, jika kepala ombak tidak dipasang secara cepat, maka desa Pradu akan mengalami kekeringan. Mengetahui hal itu, Ting pun memutuskan memburu Don untuk membawa kembali patung ombak. Si biksu kemudian memberi jimat kepada Ting berupa ramuan herbal ninpat yang mungkin bisa digunakan saat Ting dalam keadaan kepepet. Sebelum pergi ke Bangkok mencari Don, kepala desa meminta Ting untuk memberikan surat kepada putranya yang bernama Bak Hamle yang merantau ke Bangkok, di mana nantinya Hamle lah yang akan membantu Ting menemukan kepala ombak. Karena Ting tidak memiliki uang, para warga pun iuran seikhlasnya untuk bekal Ting selama perjalanan ke Bangkok. Sementara itu di Bangkok, Hamle yang dikira ayahnya bekerja sebagai pekerja kantoran ternyata malah menjadi berandalan. Ia mencari cuan dengan cara taruhan dan jual beli obat terlarang. Dalam mencari duit di ibu kota, Hamle dibantu oleh seorang gadis yatim bernama Muai yang rela ikut mencari cuan dengan cara yang danger untuk membiayai kuliahnya. Di saat itu juga, Ting yang baru tiba di Bangkok akhirnya bertemu dengan Hamle. Awalnya, Hamle tidak mau membantu Ting karena tidak kenal dengannya.
Namun setelah mengetahui kalau Ting membawa duit, ia pun akhirnya mau membantu Ting dan biarkan Ting istirahat di kontrakannya. Tapi ternyata Hamle ini memiliki niat busuk, di mana ia menyuruh Ting pergi mandi, sedangkan dirinya malah mengambil duit dari para warga dan pergi ke sasana tarung ilegal untuk taruhan. Sesampainya di sana, Hamle menyerahkan semua uang itu untuk taruhan dan memegang salah satu petarung bernama Ali yang sedang bertarung melawan Pierre Helbor. Di sasana ini ternyata juga menjadi tempat Bos Don mencari cuan. Bos Don bernama Kom Tuan lalu menagih jimat milik kepala desa yang Don janjikan. Namun Don gagal membelinya dan malah memberikan kepala ongbak curiannya yang menurut Kom Tuan tidak memiliki nilai jual tinggi. Daripada tensi naik, gara-gara kebodohan Don, Kom Tuan pun memilih untuk taruhan dengan orang Cina dan menaruh uang banyak kepada Pierre Helbor. Saat pertarungan itu dimenangkan oleh Pierre Helbor, Ting datang menghampiri Hamle dan meminta uang yang sudah ia ambil dikembalikan. Bukannya merasa bersalah, Hamle malah menyuruh Ting untuk mengambilnya sendiri di ruang taruhan. Namun, karena Ting terlalu polos, ia malah jalan di tengah arena yang membuat MC pertarungan menetapkan Ting sebagai penantang baru. Tanpa aba-aba terlebih dahulu, pertandingan pun dimulai dan hanya sekali serangan saja Pierre Helbor dibuat tumbang oleh dengkul Ting. Namun karena Ting orang yang baik, ia pun menolak dan lebih memilih mengambil uang dari para warga. Setelah itu, Ting benar-benar marah kepada Hamle karena ia tega mengambil uang amal milik warga. Ting pun akhirnya memutuskan untuk mencari Don seorang diri tanpa bantuan Hamle. Sementara itu, di desa Pradu, para warga dibuat sengsara karena desa mereka mengalami kekeringan. Mereka pun mengirim doa kepada Ting agar Ting bisa membuat kepala ongbak secepat mungkin. Keesokan harinya, Hamle mendatangi bandar judi bernama Lau yang meminta Hamle untuk membantunya bermain kiu-kiu. Selain ahli dalam bermain sabun, Hamle juga ternyata ahli dalam bermain kartu, di mana ia mampu membuat Lau menang secara turut berturut. Saat itu juga, Muai datang untuk bermain. Ternyata semua ini sudah diatur oleh Hamle, yang mana Hamle dan Muai ini membuat kecurangan agar Muai menang terus. Hal itu pun membuat Lau curiga kalau Muai menyimpan kartu lain di sakunya. Karena Muai sudah menang banyak, Hamle pun segera mengusir Muai agar kecurangannya tidak terbongkar. Setelah bermain, Hamle kemudian membagi uang kemenangan Muai. Namun di saat itu juga, preman pasar bernama Preman muncul dan mengambil uang tersebut karena Hamle memiliki hutang banyak kepadanya. Meski Hamle sudah membayar sebagian hutangnya, tetapi ia tetap mendapatkan pukulan dari si preman karena kemarin Hamle AFK saat bermain rang bersama si preman. Bersama dengan itu, Ting tak sengaja melihat Hamle dipukuli. Awalnya, Ting menghiraukannya, namun setelah ia melihat Muai ikut dipukuli, Ting pun akhirnya turun tangan untuk mengajar para preman. Setelah preman-preman itu pergi, Hamle menawari Ting bantuan untuk menemukan ombak. Namun dengan satu syarat, yaitu Ting harus mengikuti pertarungan agar bisa menghasilkan uang untuk Hamle. Tentu saja, Ting menolak karena ia tidak mau bertarung demi uang. Hal itu pun membuat Hamle marah dan mengonek-ngonek ke ongbak hanyalah patung batu biasa. Bersama dengan itu, si preman tiba-tiba muncul kembali. Tapi kali ini, ia membawa puluhan anak buah beserta Lau yang merasa dirugikan oleh Hamle. Karena musuh terlalu banyak, Ting, Hamle, dan Muai pun memilih untuk pergi melarikan diri.
Setelah melewati berbagai rintangan, Ting akhirnya berhasil lolos dengan memanjat pagar tinggi. Ia juga membantu Hamle setelah Hamle mau membantu Ting tanpa memanfaatkannya. Hamle lalu membawa Ting kembali ke Sasana dan memberitahu Ting kalau Don bekerja di sini sebagai penjual barang ilegal. Saat Ting mencari Don di antara penonton, Kom Tuan tak sengaja melihat Ting dan langsung menyuruh petugas Sasana untuk masukkan Ting ke dalam pertandingan melawan Big Bear. Ting tentu saja menolak untuk bertanding karena tujuannya ke sini hanya mencari Don. Namun, Big Bear sengaja menjelek-jelekan bela diri Muay Thai agar Ting terpancing melawannya. Salah satu pegawai yang tak terima bela diri Muay Thai direndahkan, lalu mencoba menantang Big Bear. Tapi, karena tubuhnya kecil, ia pun dibuat tepar oleh Big Bear. Ketika Big Bear menampar seorang wanita, Ting akhirnya turun tangan untuk melawan Big Bear. Dalam pertarungan itu, Ting berhasil mengalahkan Big Bear dengan combo skill 2 dan skill 1. Saat Ting hendak keluar arena, tiba-tiba seorang petarung bernama Toshiro menendang Ting dan mengajaknya bertarung. Dalam pertarungan kali ini, Ting agak kewalahan karena gerakan Toshiro sangat lincah. Namun, setelah Ting menggunakan teknik ancaman, ia pun berhasil mengalahkan Toshiro. Setelah itu, Ting tiba-tiba ditantang oleh seorang petarung yang dikenal sebagai Mad Dog karena gaya bertarungnya yang sangat brutal. Mad Dog yang masih tak terima kekalahannya lalu mencoba menyandra Muay, kemudian membawanya ke lantai atas. Untungnya, Ting berhasil mengajar Mad Dog sampai masuk ke ruangan Kom Tuan. Di sini, Kom Tuan memberi Mad pisau untuk mengakhiri Ting. Namun, Ting mampu mengatasinya dan menengkul Mad Dog sampai jatuh dari lantai atas. Setelah mengalahkan Mad Dog, Ting mendapatkan rasa hormat dari penonton, di mana para penonton menebarkan uang receh untuk Ting. Meski gagal menemukan Don, tapi Ting merasa senang karena ia bisa makan mie ayam dari hasil berkelahinya. Ketika Hamle membawa Ting ke kontrakannya, ia dicegat oleh bapak kos yang menagih uang sewa kepada Hamle. Melihat kehidupan Hamle yang sangat suram, Ting pun terpaksa memberikan cincin dari salah satu warga untuk menjamin uang sewanya. Karena kebaikannya itu, Hamle pun sadar bahwa Ting benar-benar rela berkorban demi mendapatkan kepala ongbak. Dan dari situlah Hamle benar-benar mau membantu Ting dengan sukarela demi desa Nong Pradu. Keesokan harinya, Hamle lalu membawa Ting ke apartemen Don. Hamle juga membawa seorang pelacur untuk memancing Don keluar. Begitu Don membuka pintu kamarnya, Ting langsung mengajar Don. Namun di sini, keduanya dibuat terkejut saat mengetahui kalau Don mencekoki pacarnya sampai overdosis. Don akhirnya berhasil kabur dan segera mengendarai tuk-tuk. Sementara itu, Ting dan Hamle yang mencoba mengejar Don malah berhadapan dengan anak buah Don. Mereka pun terlibat saling kejar-kejaran di tengah jalan dengan mengendarai tuk-tuk.
Singkat cerita, setelah menyingkirkan mereka semua, Ting kembali menemukan Don dan langsung meraih tuk-tuk yang dia kendarai. Sayangnya, Don terus menginjak pedal gas yang membuat keduanya jatuh ke sungai. Di dalam sungai itu, Ting tak sengaja menemukan benda-benda bersejarah milik negara yang dicuri oleh kaum tuan dan akan dijual di pasar gelap. Dengan temuannya itu, pemerintah Thailand pun langsung mengevakuasi benda-benda tersebut yang menurut pembawa berita harganya tidak ternilai. Keesokan harinya, saat Hamle dan Muai sedang berjalan di pinggir gang, tiba-tiba mereka diculik oleh anak buah kaum tuan. Keduanya lalu dihadapkan ke kaum tuan yang menyampaikan bahwa ia akan mengembalikan kepala Ong Bak dan melepaskan Muai jika Ting mau bertarung melawan tangan kanannya yang bernama Saming. Namun dengan satu syarat, yaitu Ting harus kalah. Hamle kemudian pulang ke kontrakan dan memberitahu Ting tentang tawaran dari kaum tuan. Karena tidak ada pilihan lain, Ting pun akhirnya setuju untuk melawan Saming. Pertarungan keduanya lalu diadakan di perbatasan Thailand dan Myanmar. Alasan kaum tuan memberi syarat ke Ting yaitu ternyata untuk memenangkan taruhan dari Wong Cina, karena sebelumnya Wong Cina itu memenangkan taruhan secara berturut-turut. Sebelum pertarungan dimulai, Saming ternyata sengaja menyuntikkan cairan physical defense sehingga saat dipukul Ting, tubuhnya akan kuat. Sampai akhirnya Ting kalah dengan keadaan babak belur. Setelah menyelesaikan pertandingan, Don yang memakai helm membawa Ting dan Hamle ke sebuah pom bensin terbengkelai. Di sana, Ting dihadapkan dengan kaum tuan yang ternyata enggan memberikan kepala Ong Bak. Hal itu karena kaum tuan sudah merasa dirugikan oleh Ting yang telah membocorkan asetnya di bawah sungai. Kaum tuan kemudian pergi ke markasnya dan minta Don untuk mengakhiri nyawa Ting. Namun, sebelum anak buah itu menembak, Ting melakukan perlawanan dengan mengajar anak buah Don satu persatu. Setelah melumpuhkan Don, Tin pun mendapatkan informasi kalau kaum tuan membawa kepala Ong Bak tersebut ke sebuah goa di tengah hutan. Ting kemudian mencoba pergi ke sana seorang diri, tetapi Hamle ngotot ingin ikut karena bagaimanapun juga Hamle masih menjadi penduduk Nong Pradu. Keduanya lalu pergi ke gua tersebut dan memukuli beberapa pria yang sedang berjaga. Ketika Ting memasuki goa, ia diserang oleh beberapa anak buah kaum tuan. Tetapi untungnya, Ting berhasil menyingkirkan mereka dengan ilmu bela dirinya. Ting kemudian berhasil menemukan kaum tuan dan Saming yang ternyata sedang membongkar patung Buddha raksasa peninggalan sejarah. Di sana, Ting lagi-lagi diserang oleh anak buah kaum tuan yang memiliki basic bela diri. Dalam pertarungan kali ini, Ting diserang menggunakan gergaji yang membuatnya hampir terbunuh. Tapi untungnya, Hamle menyelamatkan Ting meski tangan kanannya dipatahkan oleh anak buah tersebut. Melihat hal itu, Ting pun balasnya dengan mematahkan kaki anak buah itu. Setelah
Mengalahkan semua anak buah kaum tuan, Ting menggunakan jimat pemberian biksu yang dipercaya dapat meningkatkan daya tahan tubuh seorang Muay Thai. Ting lalu mulai bertarung melawan Saming dan jimat itu terbukti berhasil membuat Saming babak belur. Skutnu, Ratnu, Usna. Ting lalu lanjut dengan mengejar para pekerja yang ingin memotong kepala patung Buddha. Di saat itulah Saming menyuntikkan 5 cairan physical defense dan kembali menyerang Ting dengan sangat brutal. Saat Ting ditekak, Ting teringat tentang nasib desanya dan disitulah Ting bangkit untuk melawan balik Saming. Dengan teknik dengkul kopong, Ting akhirnya berhasil mengalahkan Saming. Melihat kekalahan Saming, kaum tuan mencoba untuk menghancurkan Ong Bak dengan Palul Bogem. Tetapi Hamle segera menutupi Ong Bak tersebut sehingga dirinya lah yang terkena bogem dari kaum tuan. Gak lama kemudian, tiba-tiba patung Buddha runtuh mengenai kaum tuan dan membuatnya meninggal. Sayangnya, Hamle juga terkena runtuhan yang membuatnya mengalami pendarahan. Ting dan Muay mencoba menyelamatkan Hamle, tetapi itu sia-sia karena Ting tercepit patung Buddha. Sebelum meninggal, Hamle meminta Ting untuk memberitahu ayahnya bahwa Hamle sangat sayang kepadanya. Ting kemudian membawa Ong Bak kembali ke desa, di mana para warga menyambut keberhasilan Ting dengan merayakan acara persembahan. Sedangkan ayah dan ibu Hamle terlihat sedih karena putranya harus pergi untuk selamanya. Film pun berakhir.